Nawawi yang sudah mengajak kami untuk menyelenggarakan ngaji kajian tafsir ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada dua punggawa Ibih Tafsir yang sering kali naik turun gunung ya, naik turun gunung ini. Kiai Alif Jabal Kurdi dan juga Kiai Ahmad Musawir ini bergerilya mencari apa namanya pemateri-pemateri, membuat desain dan mensosialisasikan di grup-grup di medsos yang tertera. Nah, saya izin bertanya Pak Kiai Musa, ini waktunya berapa menit ini? Pokoknya sampai jam 12 lah maksimal Donald. Atau mungkin lebih gak apa-apa. Nanti Kalau saya penyampaiannya pertama, ya ada apa-apa. Mungkin apa sekitar 40 menit atau 50 menit lah. kalau kalau lama ini bisa santai sambil saya buka tesisnya ya, karena Ya, kalau PPT-nya kan agak apa namanya agak sempit gitu, biar kita nanti bisa telah bareng-bareng. Oke, kalau ada oke, PPT-nya bisa pertama diangkat. saya share screen. Ya boleh boleh. Oke, tadi tadi Kiai Musa ini sudah mengantarkan ya, mengapa kita diskusi pada pagi hari ini tentang tradisi syarah ulumul Quran di pesantren. Sebenarnya tema yang saya jadikan apa namanya, saya angkat ini sebagai bahan diskusi yang tradisi ulumul Quran pesantren, khazanah, jejak syarah dan konstruksi paradigmatik ini merupakan judul yang saya ubah dari tesis. Kalau dulu tesis saya judulnya Konstruksi Ulumul Quran, Analisis Tradisi Syarah Manzumah Tafsir Az-Zamzami di Indonesia atau oleh pensyarah Indonesia. Sekarang saya mengubah judul itu menjadi Tradisi Ulumul Quran Pesantren, Khazanah, Jejak Syarah dan Konstruksi Paradigmatik itu sebagai apa namanya judul buku yang sekarang alhamdulillah kemarin dapat informasi dari penerbit Nurul Awala sudah dapat ISBN-nya, sekarang masih tahap cetak ya. Oke, latar belakang mengapa mengapa penelitian ini dimulai, ini sebenarnya juga seperti apa yang tadi disampaikan tadi. Memang kalau kita lihat secara general ya, literatur ulumul Quran ini dinilai sebagai karya yang repetitif dan tidak ilmiah. Ini juga beberapa dari pembaharu mengkritiknya. Jadi di sisi lain, penulis dari pesantren, yang masih dari pesantren, itu justru mempertahankan tradisi syarah dan hasiah yang menjelaskan karya klasik. Nah, penilaian repetitif tidak ilmiah oleh para pembaharu itu memang tidak serta-merta penilaian belaka. Karena mengapa penilaian itu muncul? Karena kan prinsipnya adalah Al-Quran itu kan sholih likulli makan wa zaman. Jadi apa namanya relevan dimanapun dan kapanpun waktunya. Era dulu, era sekarang, era masa depan, itu semuanya relevan. Dimanapun, mau di Arab, mau di Indonesia, mau di Eropa, mau di Amerika, itu prinsipnya adalah relevan. Nah, ketika bagi para pembaharu, ketika ulumul Quran ini repetitif, tidak ilmiah, tidak eksploratif dengan hal-hal yang baru, ini maka dampaknya adalah pemikiran yang stagnan, maka bagaimana bisa, gitu, mudahnya bagaimana bisa ulumul Quran ini bisa digunakan untuk memahami atau menafsirkan Al-Quran biar bisa relevan dimanapun, kapanpun. Terus para pembaharu itu sebenarnya juga menawarkan, kalau mereka mengkritik, tentu mereka juga menawarkan hermeneutika sebagai bagian dari upaya mereka untuk memberikan alternatif metodologi penafsiran. Nah, tetapi ya, tetapi itu kan apa namanya respon yang pertama. Eh, para pembaharu yang basicnya adalah para cendekiawan dari perguruan tinggi itu memberikan alternatif hermeneutika. Tetapi di sisi lain, ya,
dampak yang terlalu digaung-gaungkan bahwa ulumul Quran itu repetitif, tidak ilmiah, apalagi berbentuk syarah, itu pseudo ilmiah ya. Kalau Nurholis Majid itu, Cak Nur, almarhum Cak Nur itu menyebutnya pseudo ilmiah. Itu kalau kita lihat esainya yang dari bilik-bilik pesantren itu terkait syarah dan hasyiah itu beliau memaparkan betul itu syarah dan juga hasyiah terus mengkritik bahwa ketika tradisi penulisan karya agamaan itu berbentuk syarah atau hasyiah, ya seperti inilah jadinya kira-kira terkekang kreativitasnya. Nah, kira-kira gitu-gitu dan masa ini mau disebut sebagai karya ilmiah. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu juga ada di ulumul Quran ya, meskipun tidak berbentuk syarah pun. Nah, contohnya ulumul Quran yang apa namanya dikritik itu misalkan adalah apa namanya Nasr Hamid Abu Zaid. Beliau menyebut bahwa Qasa Asuyut itu pengulangan saja, pengulangan penyederhanaan. Ya kalau kita lihat dengan kasat mata ya, dengan kasat mata sebenarnya kalau kita mau fair, sebenarnya juga ada yang menambah, ada yang mengurangi, ada yang menyederhanakan, ada yang mengemas dengan yang lain sebagainya. Tetapi kalau mau dilihat sebagai general, bagi pembaharu itu hanya repetitif belaka. Nah, kemudian ada tokoh namanya Pak Jajang Ar-Rahmana ya. Ini guru besar tafsir dari UIN Bandung. Dia mencoba memaparkan beberapa problem ya, sifatnya ini epistemologis ya, maksudnya yang bagaimana sih sebenarnya kok ulumul Quran ini terkesan mandek gitu, terkesan mandek dan stagnan. Nah, ada beberapa contoh yang saya sebutkan dalam tulisan itu ya, yang saya sebutkan dalam tulisan misalkan adalah salah satunya karena ulumul Quran ini tidak mau adaptif ya, dengan ilmu-ilmu lain. Ya, yang dimaksud seperti ilmu-ilmu lain yang berbasis sosial, humaniora ya misalnya hermeneutika. Ya, itu sebenarnya yang menjadi problem. Terus selain itu adalah sakralitas yang apa namanya sakralitas yang sampai ke level bidang ulumul Quran gitu. Dan merasa banyaknya Muslim yang merasa bahwa Suyuti ya, melalui Al-Itqan itu sudah menjadi magnum opus yang tak tergantikan di era-era kemudian. Nah, ini ya, kritik dari Prof. Jajang itu juga kalau kita eh, lihat ya atau kita dengar sekilas, ini nampaknya berdampak loh. Meskipun tanpa sadar. Karena kan tidak ada penelitian yang sebenarnya mengekang ya, mengekang apa namanya tradisi lain, misalkan tradisi pesantren yang memang disasarkan pada tradisi pesantren. Memang mereka tidak yang ulumul Qur'annya tidak secara langsung, tapi bahkan umum gitu. Kalau yang secara langsung yang mengkritik ya itu tadi Cak Nur ya, Cak Nur yang memang mengkritik tradisi pesantren itu yang beberapa kisahnya bilik-bilik pesantren itu salah satunya tentang syara dan hasyiah. Literatur ulumul Quran pesantren itu kurang mendapatkan perhatian daripada literatur ulumul Quran perguruan tinggi. Ini kalau teman-teman mungkin nanti Kiai Musa ini bisa menampilkan atau bisa memberikan link tulisan saya bagi teman-teman yang belum membaca, yang saya rangkum di Ibih Tafsir, biar di kolom chat nanti sambil sambil membaca ini. Nah, ada namanya Pak Muhsin dan Arah Maya. Gitu. Ini tuh menulis ya. Eh, Basisnya adalah historis. Jadi mengumpulkan beberapa karya ulumul Quran dari tahun 2009 sampai 2020. Nah, itu dikumpulkan. Ada yang dari yang sampai 2017, ada yang sampai 2020. Nah, ini tuh dikumpulkan dan ternyata tidak ada apa namanya karya ulumul Quran pesantren yang disinggung. Baik itu digunakan sebagai referensi oleh para penulis ulumul Quran yang dari perguruan tinggi atau bahkan mereka ya yang tadi Pak Muhsin maupun Rahindra Maya yang meneliti ulumul Quran pesantren sebagai bagian dari rangkaian sejarah yang ada di Indonesia. Kita mulai fokus ke Indonesia ini. Nah, ini kalau kita mau terbuka ya, terbuka lebih lebih fair gitu. Ini tuh sebenarnya sama dengan awal mula bagaimana Islah Husmian,
terus Ervan Nur Tawab, Ya, ya. sebenarnya Pak Jajang Ar-Rahmana juga melakukan ketika mengarus utamakan kajian tafsir Nusantara. Tafsir Nusantara kalau kita mau lihat ya, Federspiel ya, konteksnya ada Federspiel misalkan. Itu kan beliau menulis ya beberapa literatur-literatur tafsir, literatur-literatur tafsir, mencatatnya. Dan apa yang dicatat itu rata-rata adalah cendekiawan yang basisnya adalah perguruan tinggi. Lantas bagaimana dengan tafsir Nusantaranya itu? Nah, itu kemudian belakangan digempurkan apa namanya digaungkan oleh Pak Islah Gusmian. Sekarang banyak lah sudah mulai Pak Ervan Nur Tawab terus juga Pak Jajang Ar-Rahmana. Banyak sekali sekarang hingga pada akhirnya kan menjadi minatan khusus di misalkan di PT IGI. Ini ada kajian tafsir Nusantara. Itu adalah berkat apa namanya pekaan yang semula ini tafsir yang dulu yang muncul Al-Azhar, terus Al-Misbah, terus apa namanya dari eh, Sidiki, misalnya ini seperti itu, yang dari rahim perguruan tinggi. Terus mana ini yang berbahasa daerah, mana ini yang berbahasa Jawa, berbahasa Madura, berbahasa Sunda, berbahasa Bugis. Nah, ini kok nggak nampak. Nah, ini ya, tanpa disadari juga. Karena memang saat itu masih minim ya riset tentang tafsir Nusantara yang basisnya adalah ragam sara, ragam huruf. Karena apa? Audiens atau pengakses kitab tafsir Nusantara dulu ya, itu hanya santri-santri yang memang cakupannya sedikit gitu, atau hanya orang yang memahami bahasa itu sendiri, hanya lokal banget. Berbeda dengan karya tafsir yang lahir dari rahim perguruan tinggi yang mana diseminasikan begitu luas, disosialisasikan, didiskusikan di berbagai forum. Berbeda dengan pengajian tafsir dari pesantren ya. Maka ini juga seperti itu. Nah, pola pikirnya sama. Ini tuh ulumul Quran yang dari pesantren itu juga seperti itu. Coba kalau kita mau refleksi kepada pesantren kita yang apa namanya bahasanya pesantren, coba kita mengingat kembali. Kira-kira apa sih dulu yang kita pelajari di pesantren ya? Ulumul Qurannya apa yang digunakan itu? Nah, ini karena memang sangat skupnya sangat terbatas sekali gitu. Para santri yang belajar pada kiai itulah saja yang menggunakan apa namanya ulumul Quran itu. Termasuk ini, termasuk yang salah satu nanti ada kita kan bahas syarah mandumah tafsir Az-Zamzami yang di Indonesia ya. Ini saya melacak itu ada 6 sampai tahun 2022 karena 2022 kan saya masuk S2, jadi saya batasi sampai waktu itu. Jadi bukan bukan kok saya membatasi meskipun saya lulusnya awal 2024 tapi kan penelitian itu sudah saya mulai ketika tahun 2022 sudah mulai eksplorasi karya-karya itu tahun 2002. Saya jadi membatasinya di situ. Nah, kalaupun sekarang masih ada ya bisa menjadi peluang gitu. Terus apa namanya? Salah satu lagi ini secara personal sebenarnya, lebih ke personal. Saya itu ketika COVID ya tahun 2021 kalau nggak salah. Tahun 2021 itu kaget tiba-tiba santren saya di Pati itu di Kajen itu membuka ijazahan. Ya, itu secara umum. Saat itu saya masih di Jakarta dan saya tidak di Pati. Itu mengikuti tayangan live streamingnya. Saya kaget itu. Kiai saya punya karya ilmu tafsir, ulumul Quran ternyata. Namanya Madroful Bashir. Ini kok dulu saya nggak pernah dikasih tahu ya. Saya dulu nggak pernah dikasih tahu. Padahal saya 6 tahun itu di pesantren itu. Nggak dikasih tahu dan ternyata zuriyah-zuriyahnya itu pun baru tahu juga. Tuh. Jadi di momen haul ini juga mungkin bisa menjadi apa namanya pemantik bagi teman-temannya atau bahkan leluhur dari teman-teman semuanya bisa jadi punya kitab yang belum diekspos ya, belum ditahkik ya, belum dipublikasikan. Coba kita mulai menggali ya, pusaka-pusaka pustaka yang berbahasanya pustaka ini. Ini dari rak-rak buku kiai kita, rak-rak buku apa namanya sesepuh kita atau musola-musola terdekat kita. Jangan-jangan ada peninggalan karya yang sebenarnya di eranya beliau itu digunakan, tapi di era modern itu tidak digunakan. Nah, nah, ini kita angkat kembali khazanah ini.
Itu motivasinya sebenarnya sesederhana itu. Kenapa juga ya kayak saya kaget itu terus kemudian saya chat ya, saya chat salah satu Gus yang memang apa namanya punya akses kitabnya. Gus, saya boleh dong minta kitabnya Kiai ini, Kiai Baidowi Sirot. Ini yang sisi personalnya ya. Oke, ini saya dikirimkan, terus saya baca, ini ternyata syarah gitu. Awalnya kan Madhuruful Bashir saya mengikuti live-nya kan nggak begitu ini ya, nggak begitu intens ya. Wah, terus akhirnya saya baca, menarik ini syarah Mandumah tafsir gitu. Syarah Mandumah tafsir Az-Zamzami. Saya kemudian cari lagi. Saya cari di apa namanya beberapa katalog buku, ensiklopedia. Jadi nanti saya eh, jelaskan ya kitab-kitab apa saja yang saya cari untuk menelusuri bagaimana bisa mendapatkan enam kitab itu. Oke, oke. Kembali lagi kepada yang ini latar belakang tadi. Syarah Mandhumah Tafsir Az-Zamzami ini ternyata perlu ditelusuri lebih lanjut gitu. Karena apa? Kalau kita mau lihat kurikulum ya, kurikulum madrasah dini apa namanya pesantren diniyah ya, PDF pesantren diniyah formal, baik yang kuliah maupun yang wusto, ini kurikulum yang sah diteken oleh Kementerian Agama itu menyebutkan betul loh Manzumah Tafsir Az-Zamzami sebagai kurikulum wajib. Nah, kurikulum wajib itu kalau kita mau lihat kurikulum yang sekarang pesantren diniyah formal itu selain Al-Itqan terus selain Itmam, ya, Itmam itu juga karya karya Asyuyuti, itu juga ada Syarah Manzumah Tafsir. Itu ada Manahilul Ufan juga kayaknya. Tapi yang saya tertarik ini di Manzumah Tafsir ini karena ada kaitannya dengan Madhroful Bashir tadi yang kitab yang apa namanya syarah yang ditulis Kiai saya terus eksplorasi. Ternyata saya sendiri setelah pesantren tahu itu juga teman-teman ya ini kita nggak pernah terfikir ini gaungnya selalu tafsir Nusantara tetapi yang ulumul Qur'annya kita tidak pernah tahu oleh karena itu ini menjadi bagian yang penting alasan yang penting mengapa riset ini dilakukan rumusan masalahnya ini kalau kalau tesis ya berbentuk tesis ini bagaimana konstruksi ulumul Qur'an dalam tradisi syarah matematik tafsir Az-Zamzami oleh pensyarah Indonesia. Jadi eh, konstruksi ini sebenarnya saya lihat mengapa saya menggunakan kata konstruksi dan tradisi ya. Ini kita pindah ke metodologi dulu. Nah, ini tapi sebelum kita membahas yang banyak ya. Nah, di sini coba kerangka teorinya ini. Ada konstruksi sosial atau sosiologi pengetahuan oleh Berger dan Thomas Lachman. Nah, ini kalau kita mau melihat ada tawaran kalau kita mau lihat paradigmanya itu intersubjektif. Maksudnya bagaimana? Kan tadi orang-orang pembaharu, para kelompok pembaharu, para cendikia, cerdik-cendikia yang dari perguruan tinggi itu melakukan kritik terhadap ulumul Quran, ya, ulumul Quran yang dinilai stagnan, repetitif, tidak ilmiah itu. Karena memang paradigmanya itu adalah objektif gitu. Kayak kita mau melihat benda, kita mau melihat suatu suatu kelompok masyarakat tertentu. Kita mau masuk ke daerah Depok misalnya. Kita mau ini apa namanya? Kita hanya melihat, tapi kita tidak memberikan kesempatan warga Depok untuk menjelaskan apa itu Depok. Nah, misalnya saya menilai Depok ini, oh Depok ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini ada perguruan tingginya di sini, di sini, di sini. Oh, ada pesantrennya di sini, di sini. Ini kan objektif yang saya lihat. Dan apa yang saya pelajari, misalkan saya sebagai orang dari Ciputat, maka saya akan mengcompare. Oh, di Ciputat itu begini nih, kondisi geodesinya seperti ini. Nah, ini objektif. Begitupun yang dilakukan oleh para pembaharu itu. Mereka yang basicnya adalah orang perguruan tinggi yang memiliki dengan dialektika keilmuan baik apa namanya eh, semangat pembaharuannya itu bergelora ya. Tentu melihat tradisi pesantren hanya dengan kacamata objektif. Waduh, ini bagaimana ini? Masyarakat kok
Misalnya gini, masa kamarnya begini? Ini yang objektif, baru objektif dari fasadnya saja loh ya. Nah, baru ketika dilihat, waduh ini bagaimana ini? Hafalan semua, ini daya analisisnya nggak ada. Lah ini kan komentar-komentar yang mencoba menjustifikasi, padahal enggak. Kalau begitu, ini pada akhirnya, ini saya yang paling benar sebagai peneliti. Seperti itu paradigmanya. Padahal kalau begitu, ini kayak mematikan mematikan yang kita ini dan kita menganggap rendah. Padahal enggak. Kita itu sekarang di era sekarang, ya ini teman-teman seperti Kiai Alif ini sudah pernah hadir di UI3 itu ada desentralisasi Islamic Studies. Tidak ada lagi itu. Itu kami mengirim paper itu untuk menggugat ya seperti itu ya bahwa jangan lagi lah menganggap remeh suatu masyarakat tertentu atau tradisi tertentu. Semuanya ini sama dengan kacamata yang tentunya lebih fair. Nah, antropologis dan sosiologis seperti ini, pendekatan yang apa namanya buka intersubjektif bahwa kita juga menanyakan kepada orang yang memang terlibat menjalankan ya, menjaga tradisi itu, mempertahankan dan mempraktikkannya pengen tahu. Maka saya di sini itu juga bertanya pada dua penulis terakhir ya, yang masih hidup tentunya karena empat penulis ini kan sudah wafat. Nah, jadi dua penulis terakhir dari tahun 2020 sama 2022 itu saya bertanya langsung untuk melihat bagaimana mereka itu menjaga tradisi dengan mendengarkan seperti itu, kita itu lebih fair gitu loh. Nah, inilah yang ingin coba saya apa namanya tampilkan. Sebenarnya konstruksi apa sih yang ada di tradisi ulumul Quran pesantren? Maka nanti langkah-langkahnya ada eksternalisasi yang mana kita itu melihat bagaimana seorang pensyarah itu beradaptasi dengan sosiokulturalnya. Terus objektivasi bagaimana para pensyarah ini apa namanya interaksi setelah adaptasi terus interaksi dengan sosiokulturalnya adakah pelembagaan yang kemudian menjaga tradisi itu misalkan terus terakhir ada internalisasi bagaimana para pensyarah itu kemudian mengidentifikasi diri mereka menjadi bagian dari masyarakat pesantren yang menjaga tradisi ulumul Qurannya. Kenapa kok saya mengambil syarah Manzumah Tafsir Al-Zamzami? Dalam pelacakan saya, ya, ini misalkan ya, di sini apa namanya, saya mendapatkan sumber datanya yang untuk meriset ini itu ada 6. Pertama adalah Nahjud Taisir. Ini karya Sayyid Muhsin Al-Musawa, Palembang, yang wafat tahun 1935. Kemudian ada Al-Iksir, karya Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang, ditulis tahun 1960. Nah, kita berhenti sejenak. Kiai Bisri Mustafa, kalau kita lihat ya, apa kontribusinya, ini kita misalnya belum tahu Al-Iksir ini. Pasti orang ya, para sarjana tafsir, para peneliti tafsir yang sekarang ya, itu jawabnya pasti Al-Ibris yang tafsirnya, tapi ulumul Qur'annya belum tentu tahu. Ternyata ada, yakni Al-Iksir. Ini Al-Iksir itu ulumul Quran yang mana merupakan syarah manzumah tafsir. Nah, kemudian Madhroful Bashir. Ya, Madhroful Bashir ini yang ditulis oleh Kiai Baidawi Sirot. Ini dari Pati. Yang saya awalnya secara personal memiliki apa namanya sisi emosionalnya ya karena memang saya murid di Yayasan Salafiyah Kajen Pati itu. Nah, disinilah kemudian saya mencatat apa namanya berdasarkan tahun. Ya. Kemudian ada lagi Tasrihul Yasir yang ditulis oleh Kiai Haji Sya'roni Ahmadi Kudus pada tahun 1972. Nah, setelah 1972 ini, saya melacak ini kok lepas, nggak ada lagi nih. Pada tahun 2020 baru ada lagi, namanya Mozaik Ilmu Tafsir, kajian dan uraian Kitab Mandumah Tafsir, karya bersama dari Madrasah Tambak Beras Jombang. Nah, kemudian tahun 2022 ini guru dari Madrasah Tambak Beras Jombang, Kiai Haji Abdurrahim. Nah, kalau tadi itu adalah santri-santri senior ya, santri-santri senior yang mau meninggalkan pesantren itu membuat karya kenang-kenangan namanya Mozaik Ilmu Tafsir. Nah, ini tuh gurunya, sang guru menulis Sofwatul Bashir.
Ini juga dari Tambak Beras Jombang tahun 2022. Nah, bagaimana sebenarnya yang saya lacak itu? Saya malah justru ini ya, apa namanya, menampilkannya di tulisan itu, yang di tulisan rangkuman Ibnu Tafsir itu. Jadi saya melacak dulu. Saya melacak dari pertama, katalog yang saya lacak adalah Fihris Al-Makhtutat fi Ulumil Quran ya. Saya mencoba mencari itu. Saya lihat itu di Damaskus kalau nggak salah. Apa namanya, makhtutat atau manuskrip yang ada. Dan yang paling terkenal tentu adalah Al-Itqan. Al-Itqan itu datanya, itu ada Al-Itqan itu ada 8 manuskrip yang ada di eh, apa namanya, ensiklopedia atau katalog itu. Sementara Mandumah Tafsir itu tidak ada, tidak ada. Ya, kemudian saya melacak di kalau nggak salah Jami'us Syawarih ya, atau Jami'us Syuruh wal Hawashi kalau nggak salah, atau eh, itu ada nama Az-Zamzami, Az-Zamzami. Tapi lagi-lagi ini hanya menampilkan 6 gitu. Hanya menampilkan 6. Yang mana 6 itu bukan di Indonesia. Di Indonesianya itu malah justru eh, apa namanya, Andre Guruta Muhammad As'ad Al-Bugisi. Jadi pendiri Madrasah Asadiah ya, Asadiah atau pesantren Asadiah Sengkang. Itu tertera di sana. Tertera di sana. Nah, nampaknya coba ya, bentar kita mau lihat ini dulu, apa namanya, bagian dari tesis saya ya, biar kita bisa eksplorasi lebih ini. Justru yang Said Musin Al-Musawwa, terus juga beberapa ini itu tidak tercatat gitu. Nah, ketika saya buka kitab yang Andre Guta Muhammad Asad itu, saya baca, itu ternyata bukan syarah juga, bukan syarah Manzumah Tafsir. Jadi kita itu sering kali ya membaca katalog, informasinya seperti ini. Ketika kita baca teksnya langsung, itu ternyata bukan. Itu sudah hal yang sering kali kita temukan gitu, sering kali kita temukan. Jadi maklum saja ya. Dan itu memang terinspirasi betul. Kalau terinspirasi dari Nazm Tafsir Az-Zamzami, memang betul. Tetapi kalau apa namanya, kalau itulah yang menjadi data yang asli, maka enggak gitu. Oke, balik lagi aja. Oke, kemudian saya mencoba melacak ya, melacak di kitab namanya di Indonesia ini Zabatul Indonesia. Ini adalah mujam ya, ya, ensiklopedia ya, kombinasi dari eh, ulama-ulama Nusantara yang memiliki kitab ya, memiliki kitab. Jadi ini berdasarkan apa namanya, tahun juga. Ini ditulis oleh Gus Nanal Ainul Fauzi. Ini dari Rembang ya. Rembang ini biasanya di Facebook itu sering sekali membagikan informasi terkait manuskrip, terkait apa namanya, kitab-kitab yang bersinggungan dengan ulama Nusantara. Nah, kalau memang teman-teman mau mau cek, namanya Nanal Ainul Fauzi. Nah, itu memberikan informasi, itu pun hanya satu, yang Nahjud Taisir ini, yakni Said Musin Al-Musawwa Palembang. Nah, ini kan kok cuma sedikit ini informasinya. Terus saya baca buku dari karya Zainul Milal Bisawi Gus Tara. Itu hanya dua, ya. Nahjud Taisir ya, dan juga Madhroful Bashir. Ini yang merupakan syarah ya, syarah Manzumah Tafsir Az-Zamzami. Kalaupun yang lainnya ada juga, ada seorang kiai dari Cirebon menulis Al-Miftah ala Tahriri Ulumil Quran atau apa kalau nggak salah, itu Al-Miftah tapi ininya, apa nama judul besarnya. Terus juga misalnya Gus Awis dari Jombang ya, itu juga menulis kitab Ulumul Quran, tetapi bukan syarah Manzumah Tafsir. Nah, kita mau tadi melacak syarah Manzumah Tafsir karena digunakan sebagai kurikulum dari apa namanya, yang otoritatif dari Kementerian Agama, dan juga ternyata memiliki sejarah tadi tahun 1935-an itu sudah ditulis, berarti kan sudah digunakan ya, sudah digunakan di eh,
di Palembang. Nah, jadi saya kemarin juga kontak orang Palembang. Memang dulu pernah digunakan yang Nahjut Taisir ini. Tetapi yang sekarang itu kitabnya yang usul fikih, kata beliau begitu. Yang Said Musin Al-Musawa ini. Jadi di pesantrennya sekarang malah yang digunakan adalah kitab usul fikih. Kalau karyanya beliau yang asli. Nah, saya cek dong, saya cek. Ini ternyata ada juga di Jawa Timur yang menggunakan apa yang mengaji Nahjut Taisir ini. Sejarahnya ini juga masih nyambung sebenarnya dengan Najib Taisir ini. Oke, kemudian yang saya lakukan adalah pelacakan dari internet tentunya. Satu, pelacakan dari internet, dua, informasi dari kawan. Yang Al-Iksir ini saya dapatkan dari tulisan Pak Mahrus Elmawa. Ini filolog juga yang menulis di alif.id awalnya. Terus kami membeli kitabnya masih masih ada ini kalau teman-teman mau mencari Al-Iksir. Ya. Betulnya bagaimana, Bentar? Ini saya tunjukkan ya covernya. Nah, ini Al-Iksir ini seperti ini. Al-Iksir karya Kiai Haji Bisri Mustafa. Nah, seperti ini. Nah, kalau Nahjud Taid yang Said Musin Al-Musawa, sebenarnya ini unik juga kalau misalkan mau riset satu satu buku saja ini yang Nahjud Taisir. Ini sebenarnya ada, saya menyebutkan four in one, ya, four in one, karena menulis satu nazomnya, tafsirnya itu yang kayak Azam Zami, ya. Kedua, ada Faidul Khobir wa Khulasatu Takrir Said Abbas, Judaisir karya Said Musin Al-Musawa. Dan ada lagi Ta'likot karya Syekh ini Yasin Al-Fadani, ya, Syekh Yasin. Nah, kalau teman-teman apa namanya familiar dengan tokoh-tokoh ini bisa menjadi bahan riset tersendiri karena Syekh Yasin Al-Fadani ini kan terkenal sebagai usnid dunia, orang yang menyambungkan sanad-sanad hadis ya di belahan dunia. Ini baterainya low. Umi, tolong Umi. Oke, ya. Yang ini lanjut Taisir. Al-Iksir. Terus kita ini Madraful Bashir. Terus ada At-Tasrihul Yasir. Ini karya Kiai Haji Sya'roni Ahmadi pada tahun 1972. Ya. Ini kalau teman-teman eh, pernah ke Kudus ya, atau ini beliau adalah ulama yang karismatik banget. Beliau sekarang sudah wafat dan apa namanya semasa hidupnya beliau khidmahkan untuk mengaji ya, mengaji tafsir di Menara Kudus itu di Komplek Pemakaman Sunan Kudus. Di banyak sekali informasi bagaimana beliau mengajarkan pengajian di sana, eh, tetapi yang kiroatnya, yang apa namanya bidang kiroat. Nah, kemudian ini Mozaik Ilmu Tafsir, kajian dan uraian kitab Manzumah Tafsir karya bersama dari Madrasah Tambak Beras Jombang. Nah, terus juga ada Sofwatul Basir yang tadi Kiai Haji Abdul Rahim bin Ma'ruf. Nah, pertanyaannya kemudian ya, kalau kita siapa sebenarnya siapa sebenarnya Abdul Aziz Az-Zamzami ini? Kenapa Abdul Aziz Az-Zamzami yang menulis Manzumah Tafsir itu banyak sekali ditulis oleh para kiai ya, atau masyarakat pesantrennya yang tadi enam itu tadi eh, di Indonesia siapa sebenarnya Az-Zamzami? Abdul Aziz Az-Zamzami. Nah, Abdul Aziz Az-Zamzami ini kalau dalam tesis saya itu saya bagi menjadi satu latar belakang keluarga dan juga perjalanan intelektualnya. Nah, latar belakangnya itu disebut sebagai Az-Zamzami, apa memiliki panggilan Az-Zamzami itu karena keluarganya ini keluarga yang menjaga sumur Zam-Zam. Ya.
Terus intelektualnya, ya, kalau dalam catatan itu menyebutkan bahwa sang guru itu adalah Zakaria, Syekh Zakaria Al-Ansori. Sementara muridnya, ya, sementara muridnya ini adalah penulis dari kitab Fathul Mu'in, ya, penulis dari kitab Fathul Mu'in yang dari India. Nah, jadi Az-Zamzami ini secara sanad sebenarnya, sanad dari pesantren ini itu apa namanya kan di Mekah ya, di Mekah dan mulai dari abad 19-an, 19-an itu ada kenaikan jumlah para kiai, para haji yang datang ke Mekah, yang datang ke Mekah. Mereka itu haji, tapi juga bertahun-tahun di sana, bisa sampai 2 tahun, 3 tahun untuk belajar. Nah, dari epicentrum itu, Mekah itu, yang saat itu ternyata terjalin komunikasi. Nah, salah satu yang diajarkan adalah ini, ya, karya Az-Zamzami, Manzumah Tafsir Az-Zamzami. Jadi masuklah saat itu Said Musin Al-Musawa. Said Musin Al-Musawa belajar di Mekah, ya, kemudian mendapatkan sanad keilmuan ini, ya, belajar ini, kemudian juga tahun-tahun seperti Kiai Bisri Mustafa, terus Kiai Baidowi Sirot, ini adalah orang-orang yang memang juga belajar ke Mekah, ya, belajar ke Mekah. Jadi di sana ada Madrasah Saulatiyah, ya, ada Madrasah Saulatiyah, juga ada Madrasah Darul Ulum yang diinisiasi oleh Syekh Yasin Al-Fadani. Nah, di sana itu memang penjagaan ya, penjagaan keilmuan khas pesantren yang kita rasakan di Indonesia saat ini. Jadi kurikulumnya itu kayak diadaptasi, kurikulumnya, tokoh-tokoh penulisnya dan yang lain sebagainya. Jadi ada relasi kuat di sana. Kenapa kok Manzumah Tafsir ini digunakan di pesantren Indonesia? Nah, bagaimana juga Manzumah Tafsir ini apa namanya? Manzumah Tafsir ini digunakan karena bentuknya itu nazom, ya. Bentuknya itu nazom, maka orang-orang, ya, atau para santri itu akan mudah mempelajarinya atau menghafalkannya, mengingatnya. Berbeda dengan ulumul Quran yang memang prosa panjang gitu-gitu. Nah, ini itu berbentuk nadhoman yang mudah dihafalkan seperti kalau nahwu itu alfiyah. Ya, seperti itu. Jadi kalau hadis itu al-baiquniyah, kalau tafsir ya yang dihafalkan dari beberapa apa namanya pesantren itu adalah manzumah tafsir, kalau nahwu itu alfiyah Ibnu Malik. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi berkembang, berjaga. Kita lanjut misalkan. Kenapa kemudian saya mencoba untuk menguraikan konstruksi ulumul Qur'annya. Ya. Kita uraikan begini. Tadi ada momen eksternalisasi, ada momen objektivasi, dan juga ada momen internalisasi. Ya. Bagaimana saya melacak kemudian? Yang pertama itu adalah melihat bagaimana para pensyarah itu beradaptasi dengan dunia sosiokulturnya. Masyarakat ya, masyarakat pesantren itu kan para komunitas ya, komunitas sosial yang berideologi Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, dengan meyakini 4 madzhab fikih ya, Asy'ariyah, Al-Maturidiyah dan yang lain sebagainya. Nah, ketika apa namanya penggunaan sumber hukum itu adalah Al-Qur'an, Sunnah Nabi, ijma, qiyas dan juga beberapa ulama Sunni. Nah, para pensyarah itu beradaptasi dengan sumber-sumber itu. Maka mereka pun memegang prinsip eklektisisme. Apa itu prinsip ini? Yakni menjaga tradisi lama yang dinilai baik, namun tetap berinovasi dengan mengadopsi nilai-nilai baru yang lebih baik. Nah, ini kalau kita mau lihat tulisannya Gus Dur ya, di esai-esai pesantren itu sering kali menyebut kata eklektisisme. Nah, karena ini adalah karakter karakter kuat kata Gus Dur di pesantren. Memang eklektik. Kita itu berhati-hati ketika ada hal baru. Itu tidak langsung kaget gitu loh. Tapi kita cerna dulu. Makanya kalau ada problem apapun, masyarakat pesantren selalu basul masail ya. Dalam konteks ini adalah pesantren misalkan NU gitu. Atau mungkin juga di tradisi pesantren-pesantren misalkan Muhammadiyah atau Persis dan yang lain sebagainya. Pasti akan direspon dengan mengkaji dulu. Karena ini yang akan menjadi basis praktek di keumatan itu.
Jadi pasti didiskusikan dulu, melihat dulu bagaimana ini gitu. Jadi tetap menjaga tradisi, ya, namun tetap berinovasi. Nah, nanti saya sajikan ya dalam diskusi yang lebih umum, ya, diskusi yang misalnya saya tutup dulu, nanti saya coba saya tampilkan. Ya. Nah, apa namanya yang ditampilkan oleh eh, para pensyarah itu, para pensyarah ini sangat sangat menjaga adaptasi itu ya. Maksudnya adaptasi itu benar-benar dilakukan gitu, benar-benar dilakukan. Dari Al-Quran, pengutipan ayat Al-Quran, terus Sunnah Nabi, ijma, qiyas, dan juga ulama-ulama Sunni itu ditampilkan betul di karya-karya syarah mereka. Terus dari bacaan menjadi bahan tulisan. Objektivasi ini saya membaginya menjadi tiga. Objektivasi ini kan interaksi diri para pensyarah terhadap dunianya, dunia sosial kulturalnya. Ini bagaimana interaksinya, dan ini kita melihat bagaimana proses terjadinya tradisi penulisan syarah. Ya, tradisi penulisan syarah. Pertama adalah mereka semuanya itu adalah murid awalnya, murid yang mendapatkan materi mandumah tafsir. Kemudian itu kan menjadi bahan bacaan ya. Ketika sudah menjadi bahan bacaan, di momen tertentu mereka ingin memberikan penjelasan melalui melalui syarah masing-masing. Jadi mereka itu menampilkan gagasan, argumentasi mereka melalui syarah itu. Terus ada repetisi. Benarkah ada repetisi? Iya, memang. Karena ini adalah tradisi, maka ada repetisi, ada pengulangan. Ada pengulangan dari aspek substansi maupun redaksi. Nah, ada substansi, berarti kalau substansi ada poin gagasannya. Kalau redaksi itu bahkan dari segi apa namanya pencatatannya, apa namanya kata-kata yang digunakan, kata-kata yang digunakan itu mirip-mirip pun ada, tetapi ini tidak semuanya, ya. Khususnya di awal-awal yang empat syarah tadi, mulai dari Nahjut Taisir, kemudian apa namanya Iksir, Madroful Bashir, dan juga eh, apa namanya Tasrihul Yasir itu itu mirip-mirip, memang mirip-mirip. Tapi yang kedua terakhir, yang Mozaik Ilmu Tafsir dan juga Sofatul Basir itu sangat eksploratif, ya, sangat eksploratif. Ini kita sebut memang mereka semuanya itu mengutip Asyuyuti, tetapi pengutipannya itu proporsional, memang tentu dengan argumentasi masing-masing ya. Bagi yang kekeh dengan pendapat Asyuti, biasanya diskusinya itu sedikit, bla 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 bla, terus kemudian menurut Asyuti itu seperti ini. Tapi kalau kita mau lihat ya, Al-Iksir ini sudah mulai eksploratif. Nahjut Taisir juga pendapat yang disajikan banyak, pendapat yang disajikan itu banyak. Terus juga eh, dua yang terakhir itu juga sangat-sangat eksploratif. Salah satunya contohnya saya ambil yang Mozaik Ilmu Tafsir. Itu begini, soal terjemahan, ya, terjemahan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran, boleh nggak orang itu sholat ya, ketika membaca Fatihah, misalkan, menggunakan terjemahannya. Nah, dari syarah ini, ada salah satu syarah namanya Mozaik Ilmu Tafsir itu yang tahun 2020, itu menyebutkan, ini pendapatnya ini beragam, katanya gitu. Salah satu contohnya adalah Madzhab Hanafiyah. Hanafiyah ini dengan argumentasinya dan memaparkan tokoh-tokoh yang ini ya, yang memperbolehkan kalau penerjemahan Al-Quran itu digunakan ketika sholat. Kalau kita kan menganggapnya bahwa nggak boleh kita sholat menggunakan bahasa Arab ya, yang Syafi'i apalagi ya. Syafi'i itu nggak boleh. Jadi sholat meskipun ini diupayakan dulu. Kalaupun nggak bisa, itu menggunakan kalimat thayyibah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Misalkan seperti itu. Tetapi yang Hanafi, ya, itu boleh. Ya, itu mencontohkannya masyarakat Persia saat itu. Masyarakat Persia saat itu ada yang menggunakan. Dan ini kan juga pernah di ini ya, kalau teman-teman di era Kemal Atatürk di Turki. Ya, itu kan menggunakan ya adzan diganti dengan bahasa Turki, dan bahkan kalau orang yang tidak bisa berbahasa Arab ya itu boleh ya boleh sholat ya dengan bahasa Turki. Nah, ini ditampilkan
Padahal ini berbeda dari apa namanya mainstream ya, pendapat mainstream. Nah, ini kan menarik. Jadi lebih eksploratif. Oke. Terus terakhir ini di momen internalisasi. Di momen internalisasi itu kan para pensyarah itu mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari masyarakat pesantren. Pesantren ini kan bukan hanya soal masyarakat ya, tetapi ini adalah lembaga pendidikan. Maka ada kesan pedagogis, ada kesan bagaimana pengajaran itu bisa diterima di masyarakat tertentu. Maka para pensyarah ini kemudian ya menyesuaikan karya mereka dengan audiens mereka masing-masing. Ya. Jadi ulumul Quran, misalkan Nahjut Taisir, itu digunakan untuk masyarakat atau santri menengah. Maka bahasa yang digunakan dan juga tata letak yang ditampilkan itu pun biar cocok dengan masyarakat itu atau audiensnya. Begitu pula dengan misalkan Tasrihul Yasir. Tasrihul Yasir itu Kiai Sya'roni Ahmadi itu menampilkan sangat ringkas sekali, sangat sederhana sekali, dan ada jarak antara satu paragraf dengan paragraf lainnya. Itu menunjukkan bahwa ini bisa digunakan oleh santri ibtidah ketika memaknai. Jadi nggak ada makna sama sekali, dan itu bisa digunakan oleh para santri ketika memaknai. Jadi ada gang atau space yang lebih berjarak. Kemudian ada yang ditulis menggunakan bahasa Jawa Pegon. Ini Kiai Bisri. Ditulis dengan bahasa Jawa karena sebenarnya ada kiai dari Jawa Tengah juga yang meminta untuk menuliskannya. Maka dia yang apa namanya pertama kali disebut bahwa saya berterima kasih di pengantar Al-Iksir itu karena bernama kiai dari Jawa Tengah yang meminta saya untuk menuliskan mantumah tafsir ini respon atas mantumah tafsir setelah sebelumnya saya menulis Al-Baikuni ya sebagai respon atas hadis ya ulumul hadis. Nah, ini kemudian ditulis menggunakan bahasa Jawa dan hampir rata-rata karya-karya Kiai Bisri itu ditujukan oleh masyarakat Islam Jawa dan pesantren karena menggunakan huruf pegon ya. Hurufnya berbahasa Arab tapi bahasanya adalah bahasa Jawa. Kemudian yang mozaik ilmu tafsir itu ditulis menggunakan bahasa Indonesia. Bagaimana kemudian? Nah, audiensnya yang disasar ternyata memang untuk masyarakat umum sebagai pengenalan ya. Meskipun ini tidak digunakan sebagai kurikulum ya, dia tidak menyebutkan sebagai mata pelajaran misalkan untuk mengusulkan sebagai mata pelajaran akan tetapi apa yang ditulisnya itu adalah rekaman dari apa yang mereka dapatkan dari saat belajar di Madrasah Tambak Beras. Nah, itu dia sebutkan, terus juga ditashih dan juga mendapatkan kata sambutan dari Gus Awis, Kiai Ahsin Saho, Muhammad. Terus pada akhirnya itu ditulis menggunakan bahasa Arab dan menampilkan referensi menggunakan footnote dan yang lain sebagainya. Terakhir, ya, bagaimana kemudian yang bisa saya tawarkan? Eh, dari riset ini. Nggak mungkin kan saya hanya memaparkan begitu saja dari tradisi ulumul Quran pesantren, terus lantas saya hanya memaparkan begitu saja, terus so what, apa lantas, kemudian apa gitu. Ya, saya menyebutkan ulumul Quran tidak stagnan. Ulumul Quran tidak stagnan. Karena apa? Itu ada sisi evolusi. Ya. Memang tidak revolutif ya, tidak berubah secara cepat. Tapi dari waktu ke waktu itu ada perubahan. Ya, mulai dari keragaman bahasa yang digunakan, ada yang Arab, ada yang Jawa, ada yang Indonesia, terus juga tata letak yang lebih mudah dibaca, terus juga apa namanya penggunaan kata, pemilihan diksi dan yang lain sebagainya itu juga sangat sangat evolutif. Nah, dan yang kita pahami adalah, oke, ini kita coba baca di penutupnya ya. Diskursus Ulumul Quran memang ya, mulai terlacak di abad ketiga Hijriah dengan karya terpisah melalui eh, terus mulai lengkap di abad kelima, disempurnakan di abad ke-9 dan 10. Ya. Di abad ke-10-11 ini ada sosok namanya Abdul Aziz Az-Zamzami mengubah karya dari kitab An-Nikoyah
Jadi ASU itu kan banyak kitab-kitab yang tentang ulumul Quran, ada Al-Itqan, ada Itmam, ada An-Niqoyah. Nah, salah satunya adalah ini An-Niqoyah. Itu memang sangat ringkas dan sama persis apa yang ditampilkan Az-Zamzami dengan As-Suyuti. Dari segi format ya, tapi dari segi kebahasaan tentu berbeda karena ini satu prosa, satu puisi. Karya yang hanya merespon era penyempurnaan itu mendapat respon oleh pembaru sebagai karya ulumul Quran yang dinilai stagnan. Terus lantas setelah saya mencoba eksplorasi di tradisi ulumul Quran pesantren, yang mana ulumul Qurannya ini adalah terinspirasi dari era pertengahan ya, skolastik, terus juga apa namanya menggunakan syarah, ya, menggunakan syarah. Nah, Abdul Aziz Az-Zamzami, tokoh asal Mekah yang hidup di era Mamluk akhir dan Turki Utsmani awal, dikenal kontribusinya di bidang ulumul Quran melalui karyanya berupa nadom. Ada 11 karya sebenarnya di seluruh penjuru dunia, tetapi ditambah lagi ada 6 karya dari Indonesia yang secara khusus waktu rentangnya dari tahun 1930-an hingga tahun 2022. Nah, proses konstruksi ulumul Quran melalui penguatan paradigma syarah sebagai tradisi. Karena gini, kalau kita melihat syarah itu sebagai tradisi, maka kita tidak melihat syarah itu terlepas. Ya, misalkan kita mau membaca Madroful Bashir, kita membacanya sebagai karya yang terlepas dari sebelumnya. Kita tidak membaca Nahjut Taisir misalkan, maka kita tidak akan melihat mana sisi repetitifnya, ya, mana sisi pengubahannya. Disitulah fungsi melihat syarah sebagai tradisi. Kita juga tidak melihat syarah sebagai praktik. Jadi tadi jangan melihat syarah sebagai karya saja, tapi sebagai tradisi ya. Jangan lihat syarah sebagai praktik. Syarah ini kan menjelaskan ya. Kalau orang Malaysia, pensyarah ini juga pemateri sebenarnya kalau pensyarah ya. Jadi jangan hanya melihat bagaimana praktek syarahan. Jadi jangan tidak hanya melihat misalkan ada kata kola misalkan terus di apa pensyarah itu menjelaskan kola misalkan Abdul Aziz Az-Zamzami itu kan menjelaskan yang semula kola aja terus dijelaskan kola ai Abdullah Az-Zamzam Abdul Aziz Zamzami misalkan seperti itu. Tidak seperti itu, tapi tadi antara satu karya ya itu dilihat sebelumnya dan sesudahnya. Di situ ada nggak sisi-sisi yang berubah, sisi-sisi yang apa namanya tetap itu. Momen dialektis, ya. Ada momen dialektis. Apa yang disebut sebagai momen dialektis dan secara simultan tadi? Ada momen eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Ya, tadi sudah. Momen eksternalisasi telah diuraikan dengan melihat kuatnya paham sunni yang eklektik dalam dunia pensyarahan. Kemudian momen objektivasi melihat bahwa proses pelaksanaan tradisi mulai dari pengajaran, manzumah tafsir hingga berubah menjadi penulisan, kemudian perujukan atas karya Asyuti juga dengan secara proporsional, ada yang disetujui, ada yang dikritisi gitu ya. Terus juga ini repetisi yang terjadi. Ya, kenapa saya menyebutnya sebagai minimnya repetisi? Karena ini ternyata hanya di awal-awal karya syarah ini. Yang belakangan ini minim sekali repetitifnya itu. Nah, selanjutnya ada momen internalisasi kesan pedagogis tadi. Ulumul Quran, eh, pada akhirnya saya menyimpulkan bahwa ulumul Quran, apalagi berbentuk syarah, tidaklah stagnan. Ini konteksnya adalah konteks syarah matematik tafsir Az-Zamzami. Bagaimana dengan syarah yang lain? Perlu menggalinya lebih lanjut. Nah, bidang ini berkembang secara evolutif dan memiliki kepekaan terhadap pembaca. Pada prinsipnya, syarah adalah penghubung antara karya klasik dan modern yang masih relevan melalui format penyajian yang beragam. Nah, kalau kita baca rangkuman saya itu, rangkuman di Ibih Tafsir, saya menyebutkan ini saya sepemahaman dengan Mahmud Kuria, Sarki Ahmad, ya, dan juga Margaret Larkins. Itu karena apa? Karena mereka menyebutkan ya, pada tahun 2013 mereka itu menyelenggarakan apa namanya? Menyelenggarakan seminar dan karya-karya atau makalah-makalah seminar itu kemudian diterbitkan di jurnal Orient. Di jurnal Orient yang semangatnya pada akhirnya disimpulkan oleh Asad Q. Ahmad itu, Asad Ahmed itu nyebutnya gini. Pada akhirnya syarah pasca klasik itu dinamis. Jadi jangan jangan eh, kita menutup mata dan menggeneralisasi apapun karya berbentuk syarah ya, itu jangan dianggap terus wah ini usang, ini tidak ilmiah.
terus ini apa namanya stagnan. Kalau repetitif itu memang iya, karena ini adalah tradisi, udah tradisi. Tapi kalau stagnan, tidak. Nah, apakah mengekang kreativitas para pensyarah? Enggak juga kalau kita mau lihat dua karya terakhir tadi. Dua karya terakhir tadi ada yang berani apa namanya melompat ya, berbalik badan lah dari Asyuyuti tadi, menampilkan bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah ya, nah, ya, yang memang ada kalanya membolehkan tadi menerjemahkan ketika sholat akan menerjemahkan Al-Quran. Nah ini kan beberapa pendapat yang pada akhirnya membuktikan bahwa enggak kok ini ada perkembangan di sini. Kalau kita menutup mata dan menilai secara general, maka ya sudah pada akhirnya kita tidak dapat menggali ya karya-karya abad pertengahan sampai apa namanya sebelum modern yang memang atau bahkan era modern yang masih mempertahankan tradisi syara Asia. Pada akhirnya kita repot nanti menilai karya itu sebagai karya yang tidak bisa diakses, tidak perlu diakses, repot. Karena terus juga saya di apa namanya di tesis itu berargumen begini untuk mendukung mengapa kita jangan terlalu membenci syarah. Kita itu jangan terlalu membenci parah, mendorong bagi para pembaharu itu jangan membenci syarah. Kenapa? Karena satu, kenyataannya hermeneutika ya, hermeneutika itu di Indonesia itu ada salah satu penelitian disertasi dari UIN Jogja itu menyebutkan bahwa nggak melulu diterima kok. Ada dialektika di situ, ada yang menerima, ada yang kompromi, ada yang menolak. Ya, ada yang menerima, ada yang kompromi, ada yang menolak. Di awal-awal penerimaan gitu, di tahun 80-an ya, sampai tahun-tahun awal 2000-an. 2000-an itu memang disebutkan bahwa hermeneutika ini hampir diterima mentah-mentah karena sebagai karya yang baru ini kaget gitu. Nah, kemudian setelah itu kalau kita mau lihat ya, ada Profesor Yudian Wahyudi kemudian mengkritisi. Nah, ini kalau orang-orang perguruan tinggi menerima mutlak ya, hermeneutika, tradisi hermeneutika atau apa namanya hermeneutika sebagai metodologi tafsir mutlak gitu. Ini sama saja ini tidak ada kritik ini, tidak ada kritik lah. Beliau terus kemudian mengkritik bahwa hermeneutika ya, bisa digunakan kalau responnya yang apa namanya eh, horizontal. Horizontal itu maksudnya untuk membantu keilmuan-keilmuan ulumul Quran yang memang bisa jadi ini adalah konteks sejarah, penggalian konteks sejarah dan yang lain sebagainya. Tetapi kalau urusan vertikal jangan diganggu-gugat. Jangan mempertanyakan otentisitas Al-Quran. Kata beliau begitu. Ini kemudian digunakan oleh Pak Sahiron juga. Pak Sahiron juga. Makanya beliau juga menulis ya apa namanya tentang hermeneutika itu sebagai bagian untuk apa namanya berkolaborasi ya terintegrasi dengan ulumul Quran ya, meskipun juga sempat ada yang ini ya apa namanya pihak-pihak yang tentu ada yang menolak jelas sesuatu apapun apalagi tentang hermeneutika dari tradisi yang bukan dari Islam itu ada yang menolak ada yang menerima ada yang mencoba untuk kompromi. Nah saya mencoba menawarkan begini, tolonglah para pembaharu ini bahasa lisan ya bukan bahasa tulisan ya. Bahasa lisannya begini, tolonglah para pembaharu itu jangan menutup mata keunggulan syarah gitu. Bagi Mahmud Kuria sekarang di Edinburgh, dulu alumni Leiden University, itu mengatakan begini, bahkan era modern sekarang, kita melihat pengajian ya, yang basisnya audio atau video, itu bisa kita sebut sebagai syarah. Nah, ketika memaknai apa namanya teks ya, pengajian, di situ kan tertulis itu kan bisa tertulis ya, bisa ditulis ulang dan itu sangat eksploratif dengan respon zaman, misalkan pengajian terhadap sesuatu. Jadi karya klasik dibaca di era modern, kemudian dikontekskan dengan kejadian di era sekarang, itu bisa jadi menjadi syarah. Jadi sekarang bagi Mahmud Kuria, syarah itu harus kita ini harus diluaskan definisi syarah itu, tidak terbatas pada karya tertulis. Kata kata Mahmud Gria seperti itu. Jadi malah ini memberikan kesempatan bagi ke depan. Nah, karena juga kemarin
ya di naksir ini yang Ibi tafsir kan ada Zulkarnain itu berbicara soal tafsir oral. Nah, ini juga seperti itu. Syarah kemudian ini hanya medium, ya. Medium. Jadi jangan terkekang ketika melihat karya syarah ini kuno ini. Karena pada akhirnya sesuatu yang mengakar ya atau mencantolkan dengan karya klasik ya atau karya pertengahan yang memang dianggap sebagai karya yang unggul itu terus kemudian dikontekskan dengan era sesuai zamannya pensyarah itu masing-masing itu pada akhirnya orang lebih lebih kuat memegangnya gitu secara emosional secara kultural itu lebih kuat berbeda dengan eh, hanya model kajian-kajian kalau kita lihat ya kajian-kajian hermeneutika yang memang basisnya adalah filosofis ya filosofis jadi memang membuat para pengkajinya itu kritis misalkan tapi pada akhirnya ses ya tanpa model syarah itu akan melihat bahwa hermeneutika adalah sesuatu yang sulit hermeneutika adalah sesuatu yang bertele-tele hermeneutika adalah sesuatu yang apa namanya mengawang melangit gitu sementara syarah ini enggak karena peka dengan audiens gitu. Bagi orang awam, maka disajikan dengan syarah yang seperti ini loh. Bagi orang yang menengah, maka disajikan syarah yang menggunakan bahasa ini loh, menggunakan tata letak yang seperti ini loh. Bagi yang tinggi, itu maka ditampilkan perdebatan-perdebatan yang seperti ini loh. Nah, maka bagaimana bagaimana kemudian cobalah jangan menutup mata dengan karya syarah. Kira-kira seperti itu yang ingin saya sampaikan. Izin maaf ya, karena tadi saya mencoba membuka tesis ya, tapi ternyata itu masih lepas. Jadi nanti saya butuh waktu paling tidak 3 menitan untuk menampilkan lagi, sambil saya menunggu pertanyaan-pertanyaan yang muncul untuk saya tampilkan nanti tesisnya. Oke, saya izin untuk stop share, kita tutup dan kita mulai diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Kiai Musa. Monggo. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Zainal atas pemaparan tadi yang luar biasa. Jadi mungkin ada sedikit, sedikit catatan juga ya tadi terkait apa namanya eh, materi yang disampaikan. Bahwasanya yang pertama, kritik terhadap stagnasi dan repetisi dalam ulumul Quran tidak hanya berasal dari luar, tapi juga dari kalangan pembaharu di dalam tradisi pesantren itu sendiri. Mereka menggarisbawahi bahwa pentingnya pembaharuan dalam pemahaman Al-Quran agar tetap relevan dalam konteks modern. Yang kedua, salah satu kritik utama terhadap tradisi syarah ulumul Quran pesantren adalah pengkajinya cenderung terlalu terpaku pada karya-karya klasik dan kurang responsif terhadap perkembangan wacana kontemporer. Yang ketiga, namun melalui penelitian dan observasi yang teliti terungkap, nah ini tadi sudah disebutkan oleh narasumber tadi, Mas Zainal, terungkap bahwa tradisi syarah ulumul Quran pesantren memiliki dinamika dan evolusi yang menarik. Nah ini, pensyarah-pensyarah pesantren secara aktif berinteraksi dengan wacana modern dan terus memperbarui diri, menjaga relevansi ilmu pengetahuan. Jadi mereka itu lebih kepada apa ya, menjaga tradisi yang sudah ada gitu, tanpa apa namanya, secara sederhananya memusuhi pemahaman yang baru begitu. Baik, di sini ada sudah pertanyaan dari kolom komentar. Nanti setelah dari kolom komentar ini juga boleh nanti bisa pertanyaan langsung yang mungkin bisa di raise hand. Saya bacakan aja ya, Zainal. Sini dari ada Mas Legia. Silakan, kami persilahkan. Ya, Mas Legia ini. Bagaimana konstruksi paradigmatik dalam ulumul Quran pesantren mempengaruhi pandangan terhadap isu-isu kontemporer seperti gender, pluralisme, dan hak asasi manusia. Yang kedua, bagaimana jejak syarah Al-Quran mempengaruhi dan membentuk paradigma pemikiran di kalangan pesantren, dan sejauh mana paradigma tersebut mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Itu pertanyaan dari Mas Legia. Ada dua. Oke, kalau kata mau ini ya, mau lihat ya, bagaimana konstruksi paradigmatik ya dalam ulumul Quran pesantren mempengaruhi pandangan terhadap isu-isu kontemporer. Nah, sebenarnya yang saya maksud sebagai konstruksi paradigmatik di apa namanya kajian ini tadi saya menyebutkan bahwa eh, kita untuk menyajikan atau melihat suatu tradisi itu dengan intersubjektif ya, intersubjektif. Nah, terus kemudian bagaimana
ulumul Quran pesantren ya menanggapi isu-isu kontemporer seperti gender, pluralisme dan hak asasi manusia. Nah, memang ya saya mengakui bahwa ini evolutifnya itu memang evolutif banget gitu. Evolutif banget itu maksudnya bagaimana? Evolutifnya itu memang tidak langsung ke contoh-contoh isu seperti ini ya, isu kontemporer yang gender, yang pluralisme, terus misalkan hak asasi manusia itu direspon. Jadi penyajiannya kan begini, penyajiannya itu adalah karya yang dari klasik itu kemudian dijelaskan. Nah, dijelaskannya itu ada kemudian argumen-argumen baru. Argumen-argumen baru yang misalkan dari tokoh-tokoh misalkan tafsir Makosidi ditampilkan dan yang lain sebagainya. Tetapi yang secara langsung seperti gagasan gender, terus juga pluralisme dan juga hak asasi manusia. Nah, ini tidak disebutkan secara langsung. Jadi karena ini ulumul Quran ya, ulumul Quran yang memang masih di taraf apa namanya, di taraf saubedahnya. Jadi tidak langsung ke kasus-kasus tertentu. Dan penyajiannya, ini contohnya ya, yang dari Sofwatul Basir. Sofwatul Basir itu berbicara soal tafsir bil Ra'yi. Bil Ra'yi ini sangat pelan banget ini, apa namanya? Ternyata dari 6 syarah itu baru dua atau beberapa belakangan ini yang menerima. Contohnya ya, tafsir bil Ra'yi ini di awal-awal tidak diterima. Misalkan Nahjut Taisir, Said Musin Al Musawa, terus juga ada lagi ya, Madroful Bashir, ya, Kiai Baidowi Sirot, terus juga Kiai Syaroni Ahmadi. Ini tidak berbicara menerima menggunakan bil Ra'yi malah justru ya takwil yang selalu di kesamping apa ditampilkan. Tetapi ada Kiai Bisri Mustafa yang menampilkan bahwa kalaupun kita mau menyajikan yang lebih lebih bebas, kita jangan menyebut ini sebagai tafsir, kata beliau begitu. Tetapi mengambil falsafah kata Kiai Bisri Mustafa. Contohnya ya, kalau mengambil falsafah, tentunya adalah pemanaan-pemanaan yang contohnya di surat Yasin. Ini tidak ada di iksirnya, tetapi beliau menampilkan bahwa contoh mengambil falsafah itu bisa jadi kayak mengambil hikmah, mengambil ini, gitu. Terus kita membayangkan bagaimana konteks gitu. Tapi dia masih berhati-hati. Contohnya adalah ketika memanai Yasin, gitu. Huruf Yasin ini. Kiai Bisri Mustafa itu kan memanai Yasin ini beragam ya. Ada yang Yasin itu ya insan, terus ya Sayyidul Mursalin dan yang lain sebagainya. Tetapi beliau juga memberikan begini komentar kayak Yasin terus Alif Lam Mim ini seperti pembuka ketika kita kumpulan di majelis misalkan kayak gitu. Ini kayak tok 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 gitu. Ini kan bukan tafsir kata beliau. Ini bukan tafsir gitu. Tapi ini adalah mengambil falsafah dan menganalogikan saja. Jadi kemudian kalau yang Bil Ra'yi ini yang Sofwatul Basir ini kemudian sangat sangat ini apa namanya sangat maju sebenarnya ya dari sekian itu tentu parameternya beda dengan maju yang dari perguruan tinggi. Nah, kita melihat yang dari pesantren ini kemudian Mahmud dan juga Mamduh membaginya gitu bil ro'i Mahmud dan juga Mamduh mana yang bisa diterima mana yang tertolak. Nah, jadi membatasinya itu dengan definisi itu apa yang ini tertolak mana ini yang diterima. Jadi kalau kita baca ulumul Quran pesantren ini memang tidak secara langsung bahas contoh ini, contoh ini, contoh ini. Enggak, tetapi dari apa namanya metodologinya ini yang kemudian definisinya diperluas, ada dialektika di situ, ada penggambaran tambahan-tambahan yang merespon era modern, tapi tidak secara langsung. Oke. Terus, bagaimana jejak sara Al-Quran memengaruhi dan membentuk paradigma pemikiran di kalangan pesantren? Oke. Dan sejauh mana paradigma tersebut mampu beradaptasi dengan perubahan zaman? Ya, bagaimana jejak sara Al-Quran mempengaruhi? Ya, gini, ya terpengaruhnya itu bisa sampai di level birokrasi ya jajak sarah ini karena apa tadi mandumah tafsir itu dijadikan sebagai kurikulum dinia formal dan satu sarah sudah disebutkan Nahjut Taisir
karya Sayyid Muhsin Al-Musawa. Itu disebutkan di kurikulum Kemenak ya, kurikulum Diniyah Formal Kemenak di tahun 2017 dicantumkan. Dan memang apa namanya sangat berpengaruh gitu, sangat berpengaruh di kalangan pesantren. Jadi penjagaan otoritas keilmuan itu sangat ketat ya di pesantren ini, sangat sebenarnya ya kaku, tapi kekakuan ini dipoles dikit-dikit biar lentur. Evolutif banget gitu. Jadi kayak tadi beradaptasi dengan perubahan zaman selalu pelan-pelan ya, selalu pelan-pelan. Oke, selanjutnya silakan Kiai Musa, Ini ada satu pertanyaan lagi lain. pertanyaan dari Zulkarnain. Harusnya dia Oke. on mic nih. Cuma gak apa-apa. Bacakan aja pertanyaannya ini. Apakah mereka membedakan? Ini mereka ini siapa ini? Eh, Hmm. apakah mereka membedakan repetitif dan stagnan? Menurut saya sama saja, tidak berkembang karena itu saja. Bedanya cuma cara menyampaikannya, namun tetap tidak berkembang. Kedua, apakah Oke. penelitian yang ideologis itu tidak sah secara akademik, seperti yang dilakukan seperti Az-Zahabi dan ulama ulumul Quran? Saya pikir mereka melakukan kerja ilmiah meskipun ideologis, dan saya pikir semua orang itu ideologis. Ini pertanyaan kelas ini selalu begini nih dia ini. Waduh, ya menarik tapi Zulkarnain ini ya. Apakah mereka membedakan repetitif dan stagnan? Kalau saya ya, saya sebagai sebagai apa namanya? Sebagai peneliti, iya. Nah, kenapa? Karena tadi saya mencoba melihat bagaimana mereka memberikan kesempatan untuk berargumen ya. Jadi di wawancara saya misalkan di wawancara saya dengan Kiai Abdul Rohim ya, saya datang ke Tambak Beras itu di dalam beliau saya bertanya, "Nah, bagaimana? Ini kan dianggap repetitif Pak Kiai, dianggap ini." Enggak, karena ada ini apa namanya? Ada hal yang memang dijaga, hal yang dijaga karena ini adalah syarah, hal yang ditampilkan. Pendapat asli tetap ditampilkan, tetapi gitu kata beliau, saya ini kan menulisnya era sekarang. Era sekarang itu banyak sekali kitab, banyak sekali kitab. Saya bisa satu hari itu bisa baca banyak kitab untuk menulis ini. Gitu. Saya saat itu datang dan beliau masih menulis kitab lainnya, kitab lain bukan tentang ulumul Quran. Dan beliau menyampaikan bahwa ya cara saya untuk apa namanya merespon zaman ya seperti ini. Stagnan ya. Stagnan ini kebalikannya kan apa namanya stagnan ini kan state ya. eh, Terus state apa namanya statis itu kebalikannya antonimnya adalah dinamis. Dinamik ya. Nah, ini kalau repetitif itu kan pengulangan. Ya, pengulangan ya memang ada karena tradisi. Jadi ulang-ulang dulu. Tradisi itu diulang-ulang dulu, misalkan ya. Ya, itu tadi apapun lah, apapun tradisinya pasti pengulangan terlebih dahulu. Baru di situ apakah stagnan? Ya enggak gitu. Ini dinamis gitu. Dinamisnya ya bagaimana? Meskipun perubahannya itu dikit ya. Tidak berkembang karena itu saja. Nah, berkembang ini definisinya bagaimana? Nah, itu juga. Berkembang itu apakah revolutif yang dimaksud atau evolutif? Nah, kalau revolutif, nah begini kenyataannya di masyarakat ya. Kalau perubahan itu revolutif, itu banyak hal yang dikorbankan, ya. Apa namanya effort yang dikeluarkan itu banyak. Dan satu, konfrontasi selalu terjadi. Apapun konteks revolutif, baik itu pemerintahan, baik itu pemikiran, ya, baik itu ulumul Quran, baik itu apa namanya, apapun yang bersifat revolutif, yang pengen menggagalkan ini langsung secara seketika, itu pasti konfrontasi yang akan terjadi. Dan yang disajikan dalam syarah itu adalah evolutif. Karena apa? Syarah ini kan bagaimana disajikan, ya itu kan bridging to gap ya, menjembatani gap. Jadi ini adalah sebenarnya bagaimana kalau kita lihat sebagai media gitu. Ini bentuk seperti ini untuk menjembatani yang lampau ke yang sekarang. Jadi tidak sebagai apa namanya kemutlakan juga. Ini tuh hanya model kok, hanya model, bukan bukan ketetapan. Syarah itu hanya model. Nah, bukan ketetapan. Terus apakah penelitian yang ideologis itu tidak sah secara akademik?
seperti yang dilakukan seperti Adz-Dzahabi dan ulama ulumul Quran. Saya pikir mereka melakukan kerja ilmiah meskipun ideologis, dan saya pikir semua orang itu ideologis. Nah, ini menarik nih. Ini pertanyaannya juga sudah disinggung. Saya pikir mereka melakukan kerja ilmiah. Ya, berarti ini kerja ilmiah ya. Berarti sah seharusnya di ideologi di akademik. Ya, meskipun ideologis ya. Ya gini, menariknya adalah ya, kalau saya melihat bahwa gini, sekarang itu mulai ada tren yang menarik kalau kita lihat ya. Beberapa hari atau minggu yang lalu di UI3 itu ada kajian antropologis yang disampaikan oleh Pak Farid Saenong ya. Pak Farid Saenong itu, tapi yang menulis antropologi, ini karya antropologi, itu adalah orangnya sendiri. Nah, kalau dulu ya kita selalu menjaga jarak. Saya orang misalkan apa namanya Zul, orang NWDI, maka ketika apa namanya menulis NWDI ini tidak sah. Misalkan itu. Ini subjektif betul ini. Maka saya misalkan Zulkarnain ini, saya nulis NU saja atau Muhammadiyah saja. Tapi kenyataannya sekarang itu keilmuan semakin semakin terbuka ya. Tidak kemudian menghakimi terlebih dahulu. Kita baca struktur pola pikirnya, kita baca ini. Meskipun ya pisau yang digunakan selalu antropologis dan sosiologis dulu untuk masuk. Tidak melulu soal sejarah. Ini sejarah agak ketat memang, agak ketat untuk verifikasi soalnya. Karena kalau kata Ismail Fajri Alatas ketika nulis What is Religious Authority itu, ya itu kan beliau ini. Nah, kalau saya menggunakan sejarah mutlak, nah, ini dinilai tidak karya ilmiah lagi ini, tetapi menggunakan antropologis tadi. Biar bagaimana apa yang dia alami juga dia sampaikan. Tentu dengan wawancara, tentu dengan apa namanya penggalian data dari para jamaah dan yang lain sebagainya. Nah, oke, kira-kira seperti itu. Jadi ada alternatif kok, ada alternatif memang. Hmm. Jadi kalaupun pada akhirnya ada sisi ideologis ya. Kalau misalkan ada Habib, misalkan ada Habib. Kalau kita sebut sebagai orang yang apa namanya, misalkan orang Sunni yang mempertahankan kesunniannya, ya nggak masalah. Saya kira nggak masalah karena memang apa namanya asal pola kan disampaikan juga bahwa ini apa namanya penggunaan metodologinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kayak misalkan Kiai Baidowi Sirot. Kiai Baidowi Sirot itu mirip dengan Nahjud Taisir karya Said Muhsin Al-Musawa. Tapi ketika konteksnya adalah Ahlussunnah wal Jamaah, ini Kiai Baidowi Sirot ini menampilkan betul ini bahwa kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu begini-begini, yaitu karena ada kesan dakwah di sana. Memang ada kesan dakwah. Jadi ini tidak murni kerja akademik, tidak murni kerja intelektual, tetapi ada kerja profetik yang akan disampaikan. Ada kerja-kerja apa namanya keluhuran bahwa keagamaan mereka itu kerjanya bukan murni pengen dianggap sebagai akademisi misalkan enggak, tapi ini adalah kerja-kerja profetik juga. Ya, jadi jangan dilepaskan melihat seseorang itu. Jangan memandang tokoh dengan kacamata kita sebagai sarjana saja. Jangan meskipun apologetik misalkan disebut sebagai apologetik. Ya karena ada kesan-kesan aneh, ada tujuan-tujuan profetik memang mereka itu ingin berdakwah kalau melihat tokohnya adalah kiai yang berdakwah. Ya seperti itulah. Kita lebih fair melihat orang atau tokoh. Oke, selanjutnya silakan Wir. Ya, jadi begitu ya Zul ya. Nanti kalau misalkan kurang puas, nanti kita bikin Zoom lagi berarti. Oke, di sini ada dua orang resen. Tadi sebelum AST ada Kupluk Wajan nih. Ya, tidak tahu namanya siapa. Nanti bisa sebut nama Wajar. nanti kalau bertanya. Kepadanya kami persilakan untuk bisa unmute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya teman istrinya Pak Pemateri. Jadi pertanyaan saya ada dua. Yang pertama itu bagaimana kontinuitas perjalanan studi ulumul Quran di pesantren sejak Nahjud Taisir hingga sarah yang terakhir itu. Karena sependek pengetahuan saya, pengalaman saya pribadi, studi ulumul Quran atau studi tafsir, ulumul tafsir itu tidak semasif studi fikih di mayoritas pondok-pondok pesantren di Indonesia ya. Jadi saya sendiri pun mengetahui ada ulumul Quran dan apa namanya ada studi ulumul tafsir itu setelah kuliah malah karena di pondok itu paling ya biasanya tafsirnya langsung atau fikihnya langsung gitu. Atau kadang ada yang apa usul fikih gitu.
Nah, apakah memang ada keterputusan sanad perjalanan ya dalam rentang 1930 sampai 2002 itu? Kalau tidak dikatakan mandek ya, karena studi ulumul Quran ini saya rasa lebih bersifat elitis daripada fikih yang lebih emansipatoris gitu ya. Lalu yang kedua, adakah kutipan dari Al-Burhan karya Az-Zarkashi itu secara eksplisit baik dalam matan mandhumah tafsir dia atau maupun dalam syarahnya, misalnya terkait takwil yang sudah disinggung tadi, karena penjelasan takwil di dalam Al-Burhan sependek pengetahuan saya itu lebih eksploratif daripada Al-Itqan gitu. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Pak Kiai moderator, Menarik ya. Terima kasih Bang Magdis ini, ya Allah, salam kenal. langsung itu Oh ya, dua penanya saja. selanjutnya lah, biar Ya, biar ya betul Pak. Ya, kepada AST langsung Baik. berikan Langsung, pertanyaan. ya benar. Terima kasih atas waktunya. Apakah suara saya terdengar? Jelas. Nah, Terdengar. saya fansnya ini Syekh Zainal Abidin, termasuk salah satu fansnya yang sering ngikutin tulisan-tulisannya. lanjut tradisi. Kan soalnya udah belajar ke Maroko kemarin, Lanjut jadi tradisi. harus dipanggil Syekh gitu kan. Harus dipanggil Syekh Abidin, Syekh Zainal Abidin. Kalau dipanggil Mas dong kayaknya kurang pas, kurang cocok gitu kan. Itu yang pertama. Saya fansnya Mas Zainal Abidin. Mungkin saya buka dengan beberapa tadi pernyataannya Mas Abidin yang terkait tentang bacaan sholat dengan menggunakan selain bahasa Arab. Dalam mazhab Hanafi sendiri, Mas Abidin, sependek pengetahuan saya dalam kitab Durarul Ahkam fi Syarhi Gurarul Hukam, kalau saya tidak salah, karya Mullah Husrev, gurunya Mehmet Al-Fatih, Ikinji Sultan Mehmet Al-Fatih, penakluk Konstantinopel, di situ dibilang pendapat bahwasanya dalam mazhab Hanafi itu boleh membaca ketika sholat membaca selain bahasa Arab, itu adalah pendapat yang sangat lemah. Itu ada pendapat yang lemah dan tidak dalam praktiknya sendiri dalam mazhab Hanafi tidak bisa dipraktikkan. Ya, saya mau sharing aja gitu apa yang tadi yang Mas Zainal Abidin sampaikan dan saya sampaikan, Syekh Zainal Abidin sampaikan dan saya sampaikan. Itu yang pertama. Karena ada tadi yang terus yang terkait dengan sejarah Turki tadi ya, terkait dengan sejarah Turki, ternyata di peraturan memang pada masa Mustafa Kemal Atatürk dan bahkan setelahnya ada pelarangan menggunakan bahasa Arab, tapi itu pelarangannya pada azan dan bacaan Al-Quran, tidak dalam bacaan sholat. Dan yang ada pun itu adalah pelarangan mengajarkan Al-Quran dan bahasa Arab, tidak melarang membaca bacaan sholat dengan bahasa Arab. Karena kan kita tahu ya kalau sholat kan dalam istilahnya di dalam hati gitu ya, nggak secara zahir gitu. Mungkin yang perlu jadi catatan gitu sejarah Turki mungkin. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Mas Zainal, Syekh Zainal, ya, lewat mulut, gitu kan. Yang saya mau tanyakan terkait ini, mungkin terkait tadi entah dia berkembang atau stagnan gitu kan. Tadi masih terkait itu. Justru saya lebih tertarik kayak dalam ulumul Quran itu sendiri gitu. Apakah dari ya kita kenal misalnya pakemnya ulumul Quran gitu kan, Al-Itqan, Al-Burhan, atau enggak Al-Irfan gitu kan. Dari kitab-kitab yang istilahnya babon dalam kitab ulumul Quran itu sendiri, apakah dari syarah-syarah yang dari Syekh Az-Zamzami tadi ada timbul satu bab khusus yang istilahnya ini tuh sangat nusantara banget gitu. Pembahasan ini sangat istilahnya pesantren Indonesia banget gitu ini ya, pembahasan dalam satu bab itunya gitu, syarahnya gitu. Kalau saya pengen gali lebih dalam gitu, apakah ada yang seperti itu yang istilahnya kalau misalkan di Universitas NU kan ada tuh Fakultas Islam Nusantara gitu.
itu bisa masuk dalam pembahasan ulumul Quran Nusantara misalkan seperti itu. Seperti itu Syekh Zainal mungkin. Oke, terima kasih. Wah, ini Dan kena samaran semua ini. Langsung jangan saya lupa kejawab Mas ya. Zainal kalau nanti kita tesisnya udah jadi buku dikirim lagi ke Turki supaya saya foto di Hagia Sophia. Masya Allah, ya Allah. Ya, ini dua orang ternyata kawan diskusi saya semua ini. Yang satu Bang Magdis dari alumni S2 Win Jogja ya. Yang satunya ini Ahmad Sofian yang memang lagi di Turki, studi di Turki. Masya Allah, ngeri sekali pertanyaannya. Jadi satu, pertama tadi Bang Magdis soal, jadi Bang Magdis ini memang tesisnya sebenarnya tentang Al-Burhan ya. Jadi saya mah justru yang akan mendengarkan kalau ada kesempatan nanti semoga bisa berguru dengan beliau soal bahwa Al-Burhan ini justru lebih eksploratif daripada Al-Itqan. Wah, ini menarik, itu statement yang mungkin bisa saya apa namanya, karena memang tidak intens ya kalau saya ya, tidak intens di Al-Burhan sama Al-Itqannya. Jadi melihat sekilas saja. Kemudian bagaimana kontinuitasnya? Nah, dan memang tadi seperti yang disampaikan bahwa di pesantren itu sejak dulu itu yang paling dominan adalah usul fikih ya, usul fikih. Ini juga yang disampaikan oleh Pak Martin van Burinessen. Martin itu tahun 90-an menulis buku kitab apa namanya, pesantren, kitab kuning dan tarekat. Itu mencatat hanya 2 kitab ulumul Quran ya yang menjadi kitab muqarrar di pesantren, dan itu hanya 2 saja. Al-Itqan dan juga Itmam. Semuanya sama karya-karya Suyuti ya. Suyuti, dan yang Azam-Zam ini tidak tercantum, padahal ditambah beras tahun 80-an saya wawancara dengan apa namanya Kiai Abdul Rohim, itu sudah digunakan karena beliau belajar itu. Jadi ini bukti bahwa yang ditelusuri, karena memang sampel ya yang ditulis oleh Martin van Burinessen. Nah, dan itu menyebutkan bahwa santren tahun 90-an itu masih dominan usul fikihnya itu. Karena karya-karya yang dijadikan rujukan di usul fikih atau fikih itu lebih banyak daripada tafsir dan juga ulumul tafsir atau ulumul Quran gitu. Bahkan tafsirnya hanya Jalalain misalkan kayak seperti itu. Dan memang kita harus akui gitu. Di pesantren itu, pesantren itu seperti itu. Ini yang harus, saya kira harus adaptasi ya, mungkin ya. Harus adaptasi, dan karya-karya atau kinerja-kinerja seperti yang saya lakukan seperti ini adalah mengupayakan untuk berdialog ya. Berdialog kepada masyarakat pesantren agar tidak terlepas juga dengan kondisi zaman yang sudah sedemikian majunya dalam konteks kajian ulumul Quran atau tafsir, dan juga penghargaan yang begitu masif terhadap karya-karya ulama Nusantara coba untuk dikenang. Maka kita tidak bisa menafikan bahwa beberapa tahun belakangan di pesantren ada gerakan Nahdlatul Turots ya. Kalau teman-teman yang mulai suka dengan kajian-kajian manuskrip atau literatur, coba ikuti Manasa, Masyarakat Pernaskahan Nusantara. Itu orang-orangnya itu sering membagikan ya, apa namanya, sering membagikan informasi tentang karya-karya. Kalau misalkan para peneliti Hazanah Tafsir, Hazanah Al-Qur'an, Hazanah Pesantren, biasanya menyajikan informasi tentang karya-karya ulama Nusantara. Nah, di situ kita baru nih, Nahdlatul Turots atau kebangkitan Turots, karya klasik itu baru dingehkan. Ini kalau kita mau kembali ke catatan Ahmad El Syamsi, ya peneliti yang apa namanya, peneliti yang menyampaikan bahwa peran penerbit itu penting, dan itu dimulai oleh di Mesir itu era Muhammad Abduh, terus Syekh Rifa'at At-Tahtawi, bahwa penting untuk menggali manuskrip terlebih dahulu sebelum jadi ditetik terlebih dahulu untuk digerakkan. Semangatnya itu digerakkan dulu, digugah dulu. Nah, ini saya kira yang baru terjadi di pesantren. Nah, kemandekan tradisi syarah itu pasca kalau yang syarah Manzumah Azam-Zami itu 72, tahun 72 Kiai Syaroni Ahmadi. Setelah itu saya cari, kan ini belum ada katalognya ya sebenarnya, yang katalog khusus tentang tafsir ataupun ulumul Quran. Yang tafsir sebenarnya ditulis oleh ada Gus Awis ya, Gus Awis dari apa namanya, Darul Ulum Jombang. Itu menulis Mu'jam ya, ensiklopedia tafsirnya, tapi yang ulumul Quran kan belum. Nah, ini kita mencoba juga melibatkan teman-teman kalau bisa. Ayo siapapun yang punya atau pernah belajar kitab tafsir. Ya, karena apa namanya, selama proses saya ini belajar, saya itu dikasih tahu Muhtarul Alif ini, Muhtarul Alif adalah kawan saya di TKU, itu menyampaikan gini,
Nal, ada kitab Tasrihul Yasir karya Kiai Sya'roni Ahmadi. Ini saya ditunjukkan langsung. Coba cari. Nah, ini dari kawan mulut ke mulut. Coba kita gerakan, kita kumpulkan dulu, biar kita bisa berpendapat bahwa, nah terputus nggak ini, apa namanya. Karena sementara yang saya dapatkan ini 72, terus terputus, baru tahun 2000, tradisi ini. Nah, dan tahun 2000 ini sudah era modern banget. Ini kurikulum pesantren sudah ditetapkan tahun 2017. Maka kalau yang sekarang, ini sebenarnya tahun 2023, ada juga ditulis oleh Kiai Imaduddin Usman. Kiai Imaduddin Usman. Tetapi ketika saya melakukan wawancara dengan ponsel, dengan WhatsApp, belum direspon dengan baik. Jadi saya pada akhirnya membatasi pada tahun 2022. Itu proses perjalanan sudah jadi bab 3, saya baru tahu ada kitab baru nih 2023. Ini gimana nih? Saya coba kontak, pertama ahlan misalnya seperti itu. Tapi ternyata saya wawancara belum sampai, belum direspon karena mungkin kan tidak bisa menemui secara langsung ya. Nah, maksudnya apa? Yang saya lihat, saya buktikan memang ada agak terputus. Maka saya tidak menyebut sanad ya. Sanadnya yang bahwa ini masih asumsi juga ini. Ini bisa dibuktikan lagi dengan penelitian lebih lanjut hipotesis ini. Tetapi yang saya sampaikan sebagai ini adalah ada kalau Zainul Milal Bizawi, Gus Milal itu menyebut bahwa jaringan tafsir atau ulumul Quran di Indonesia ini yang berkembang itu melalui 3 jalur. Yang pertama dari Azhar, Mesir, yang kedua dari Mekah, ya, yang ketiga dari India. Nah, yang dari ini hipotesis juga ini bisa karena beliau hanya menyebutkan ya, tapi ini belum digali lebih lanjut juga. Jadi ini momen bagi teman-teman ya, saya juga perlu ya. Bagaimana kita melacak? Tapi sependek yang kita tahu dari pembacaan ini semuanya adalah jalur Mekah. Karena orang-orang yang pernah ke Mekah atau yang ketika orang Mekah kan misalkan tambah beras ya, yang 2 di antaranya tambah beras saja. Tambah beras ini yang 2 tadi, 2 karya itu kan Kiai Wahab Hasbullah juga belajar ke Mekah pulang ya ke tambah beras. Nah, oke. Kemudian ini memang perlu penelitian lebih lanjut lagi. Oke, selanjutnya di pertanyaan Mas Sofian. Ini saya mengucapkan terima kasih karena telah menyampaikan pandangan juga bahwa memang di Mozaik Ilmu Tafsir itu sang penulis itu mencatat bahwa ada perbedaan ya, ada perbedaan pendapat, ada yang yang lemah. Dan ini salah satunya juga yang sangat lemah, tetapi tidak disebutkan yang gurunya Muhammad Al-Fatih ini tadi. Nah, ini menarik sekali. Saya juga terima kasih kepada Syekh Sofyan ini yang sekarang masih di Turki. Kalaupun ada informasi-informasi bahkan kalau bisa terkait relasi jejaring keulamaan tafsir maupun ulumul Quran antara Indonesia dan Turki, itu bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk riset kemudian. Nah, khusus pertanyaannya, apakah ulumul Quran pesantren ya ini kemudian ada bab-bab khusus atau catatan khusus terkait kenusantaraan? Nah, ini menarik juga. Ya, karena sependek yang saya cari, ini belum ada bab khusus sebenarnya. Karena begini, di babnya aja, Manzumah Tafsir itu ada 7 tujuannya, 6 sama ketambahan inilah muqaddimah dan juga pengantar. Itu mirip dengan An-Nikoyah. An-Nikoyah itu kan isinya bukan hanya An-Nikoyah karya Asy'uti, bukan hanya ilmu tafsir, tapi juga ilmu lainnya juga, fikih juga ada. Nah, tapi yang tafsir itu mirip, bab-babnya itu mirip. Ya, bab-babnya itu mirip, yang dibahas itu mirip dan tidak ada penambahan. Tetapi khusus yang catatan soal ini saya belum melihat yang khas keindonesiaan kecuali bahasa yang digunakan. Tapi yang satu hal yang perlu dipahami bahwa yang harus dipahami bahwa apa sih definisi ulumul Quran pesantren atau ulumul Quran Indonesia atau ulumul Quran Nusantara itu sendiri. Apakah karya ulumul Quran yang ditulis oleh orang Indonesia meskipun menggunakan bahasa Arab dan tidak menyinggung konteks keindonesiaan sama sekali? Kedua, apakah ulumul Quran ya yang ditulis oleh bukan orang Indonesia tetapi menyinggung tentang keindonesiaan? Apakah itu bisa disebut sebagai ulumul Quran keindonesiaan atau Indonesia? Itu juga bisa membuka dinamika kembali atau
yang harus ditekankan kembali. Nah, kemudian apakah harus yang menggunakan bahasa khas Nusantara yang disebut sebagai Ulumul Quran Nusantara atau Ulumul Quran Indonesia? Nah, kenyataannya sampai saat ini yang saya lakukan ini adalah ya masih campur aduk. Ya masih campur aduk ini. Nah, ya masih saya campur aduk. Apa namanya? Bahwa Ulumul Quran ditulis orang Indonesia, ya. Ulumul Quran yang ditulis orang Indonesia. Ulumul Quran yang ditulis dengan menggunakan bahasa daerah atau bahasa Indonesia juga iya. Nah, jadi ini apa menjadi pengantar bahwa bisa nanti teman-teman kita semuanya juga membuka ya atau apa namanya melanjutkan diskusi ini. Saya ini ada Pak Muid ini, Bir, Ya, silakan. ya, baik. Ini apa sebagai pertanyaan terakhir nih pada Dokter Muid. Nah, terakhir ini karena waktu ya. Jadi Ya, terakhir. karena waktu ini. Bukan karena paling penting, cuma karena waktu aja. Tadi para penanya itu memakai nama samaran, ya. Saya juga memakai nama samaran. Ini nama Perancis saya ini. Eh, eh, sekali lagi terima kasih narasumber, inspiratif banget ya. Kemudian kawan-kawan peserta juga terima kasih hadir di acara kami. Saya langsung saja bahwa tadi sudah disebut sesungguhnya paradigma ya, paradigma apa yang melatar belakangi dan disebut objektif dan apa namanya intersubjektif. Dan tapi ada satu lagi yang mungkin bisa menjadi bahan penelitian selanjutnya bahwa saya pikir ini perlawanan kepada positivisme. Ya. Positivisme memang bersifat objektif. Jadi objektif itu sifatnya, tapi nama alirannya itu positivisme. Artinya kita bisa kemudian meneliti bahan-bahan yang lain dengan memakai teori yang sama atau mungkin teori-teori yang berbeda. Ya. Kemudian tentang repetisi. Repetisi itu adalah sebuah keniscayaan di dalam, menurut saya, ini semua menurut saya dan sangat mungkin salah. Keniscayaan di dalam agama. Jadi apapun yang bernilai agama, dia selalu bernilai repetisi. Seperti sholatnya Ustadz Kiai ini, Kiai Musawir kan mengulang-ulang 5 kali sehari, itu yang ulang-ulang itu repetisi. Nggak ada misalnya besok nanti sholat zuhurnya 3 rakaat aja deh, kita bikin inovasi baru gitu. Tidak ada, itu khas agama. Dia memang repetisi. Apa tujuan repetisi? Itu adalah selain kelanjutan ilmiah, juga kelanjutan spiritual, ya, kelanjutan spiritual. Sering terjadi itu ulama kita yang mungkin sudah mengkhatamkan Sahih Bukhari, tapi kemudian berguru lagi ke guru yang sama selama sebulan itu mengulang yang sama, padahal dia pengen dengerin gurunya, padahal dia sendiri sudah tahu itu. Jadi dan itu biasa di dalam tradisi beragama. Jadi memang dan ini Mircea Eliade kan bilang begitu. Mircea Eliade, seorang sosiolog agama, mengatakan ya memang inti agama itu repetisi. Jadi ketika saya diajarkan doa oleh orang tua saya mungkin punya kreativitas, mungkin saya akan mendoakannya dengan cara berdendang misalnya. Cara mungkin pakai rebana. Bisa saja kreativitas itu hadir. Tetapi saya tetap selalu mengingat bahwa ini adalah ajaran orang tua. Saya selalu menjaga repetisi yang sekaligus otentisitasnya. Jadi kita misalnya membaca hadis Rasulullah atau membaca Al-Quran itu dengan bayangan bahwa kalimat ini pernah lewat lisan mulia Nabi. Jadi selalu begitu agama itu. Saya sebenarnya harus bicara karena saya tersinggung dengan ini, ya, dengan pemaparan Pak Kiai Zainal ini karena menyinggung hermetika yang saya ajarkan sama dia beberapa semester lalu. Padahal Peter L. Berger ya, yang dikutip oleh beliau ini adalah seorang pengagum hermeneutika. Tapi hermeneutika yang mana? Hermeneutika Dilthey. Ya, hermeneutika Dilthey itulah ya. Jadi hermeneutika Dilthey itu adalah hermeneutika yang mencoba menghidupkan kembali
pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman yang terusir oleh positivisme. Ya, misalnya mitos itu tidak masuk akal, misalnya. Kemudian kitab suci tidak masuk akal, dan seterusnya. Karena kenapa? Ya tadi positivisme tadi. Jadi cara berpikir positivistik itu dipakai untuk memahami karya-karya manusiawi. Ya nggak bisa. Karya manusiawi tidak bisa dilihat secara positivistik. Yang bisa dilihat secara positivistik itu alam, misalnya bagaimana hujan terjadi. Ya, tidak ada campur tangan manusia di sana. Bagaimana gempa terjadi, maka dia dipahami secara positivistik. Tapi ketika ada sudah campur tangan manusia di sana, maka dia harus dipahami secara, istilahnya Kiai Zainal tadi itu adalah intersubjektif. Ya, dia harus ada keberlangsungan ruhani antara kita dengan kita sebagai peneliti dengan objek yang kita teliti. Ada itu menjadi ini lagi ya, tadi satu lagi tokonya, satu lagi siapa yang dikutip selain Berger? Berger dan Lachman sih Pak, sama itu berdua itu. Lachman punya buku itu diterjemahkan bahasa Indonesia, punya adalah Agama sebagai Kritik. Itu juga tesis dulu saya kutip karena saya bikin buku tesis saya itu tentang teologi pembebasan. Ya, bagaimana Al-Quran bicara tentang bagaimana Al-Quran kitab suci membebaskan. Terakhir, terima kasih ya atas ini insight. Kawan-kawan, saya pikir mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk bikin tulisan atau bahkan lebih besar lagi mungkin bikin disertasi atau tesis. Terima kasih pimpinan sidang. Terima kasih Pak Muid ya. Jadi terima kasih banyak ini Pak Muid. Ini terakhir juga sudah jadi gongnya ya. Jadi teman-teman silakan yang belum baca tulisan tadi rangkuman di IBI Tafsir silakan dibaca. Dan saya setuju bahwa nalar positivisme ini kan nalar yang sebenarnya diangkut dari nalar sains ya. Yang mana misalkan 1 + 1 sama dengan 2 gitu. Tentu dengan sosiologi dan antropologi yang berbeda, ya kita melihat dengan keadaan manusia yang berbeda, bisa jadi 1 + 1 jadi 2,5 dan yang lain sebagainya, atau 3 dan lain sebagainya. Jadi kita harus mencoba menerima aspirasi dari mereka. Nah, ya memang sih yang saya maksud dengan hermeneutik ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Editor, Mas Alif. Ini di rangkuman itu saya menuliskan yang seakan-akan perguruan alternatif metodologi ulumul Quran sekarang atau alternatif metodologi tafsir sekarang itu hanyalah hermeneutika saja. Itu pada akhirnya dikasih kutip, dikasih kutip. Nah, yang dimaksud hermeneutika apa? Nah, inilah yang kemudian bisa digali lebih lanjut. Nah, jadi saya juga berpikir seperti ini karena juga belajar banyak hermeneutika dengan Pak Muid. Ya karena begini teman-teman, pada akhirnya sebenarnya pesan yang saya ingin sampaikan adalah belajar hermeneutika itu bukan untuk kemudian meninggalkan sesuatu yang pernah kita pelajari, khususnya basic ulumul Quran. Jadi jangan lompat, sarannya di situ. Kedua, lokalitas kita jangan sampai terabaikan. Kita jangan silau dengan pendapat-pendapat atau gagasan orang lain, misalkan orang lain dalam hal ini adalah misalnya bukan orang Indonesia, orang Nusantara. Kita coba refleksi dulu nih. Kita itu perlu juga loh mencari jati diri kita gitu. Kita tuh perlu juga loh mengutip karya-karya kiai-kiai kita gitu. Nggak usah terus sungkan gitu, nggak masalah gitu, nggak masalah. Pada akhirnya sekarang dunia kayaknya eranya kaum tradisionalis, Pak Muid. Tradisionalisme strikes back. Iya, jadi kayak dekolonisasi sekarang muncul, desentralisasi, kajian keislaman, bagaimana antropologi bahkan ditulis oleh masyarakat itu sendiri sekarang sudah bergema. Jadi teman-teman, ini adalah momen yang tepat ya bagi saya memang mendorong, karena dulu di S1 saya tentang Mushaf Nusantara menggemakan, termasuk yang agak rewel juga ya, agak rewel di UIN itu karena
nggak ada materi mushaf manuskrip itu, tapi saya masukkan saja, masukkan saja, dan alhamdulillah diterima di UIN, dan ini ulumul Quran ya. Semoga nanti di jenjang berikutnya bisa tentang tafsir. Jadi bertahap mushaf, ulumul Quran, tafsir. Zakafah semoga, amin ya rabbal alamin. Jadi di Amin. lokalitas ya, jangan sampai ditinggalkan gitu. Saya kira itu pesannya yang ingin saya sampaikan. Terima kasih para fasilitator, Kiai Musawir, Kiai Alif Jabal Kurdi, dan juga Prof Muhid. Ini terima kasih semuanya, teman-teman juga saya mengucapkan terima kasih. Ya. Baik, ya itulah tadi pemaparan, dan juga tadi ada sedikit dari Pak Muid yang bisa dibilang gong utamanya tadi ya, yang bisa dibilang dari beliau tadi itu membuka ya sederhananya celah dari Mas Zainal ini. Tapi itu tadi apa diharapkan dari setiap pemateri apa dari materi-materi yang disampaikan tak sebelumnya bahkan sampai sekarang itu ada lagi penelitian selanjutnya yang sudah dari yang sudah sampaikan. Nah, ini karena waktu kita sudah sampai jam 12 lewat ini. Saya pikir juga mungkin di daerah lain, misalkan di daerah Indonesia Tenggara, ini sudah jam 1 mungkin. Jadi untuk eh, para peserta yang ingin masih penasaran lagi materinya dari awal, kami dari Bitafsir sudah menguploadnya juga beberapa materi sebelumnya di YouTube di Bitafsir. Jadi bisa dinonton kembali di sana. Saya di-subscribe juga, dan bisa mungkin untuk follow Instagramnya untuk melihat beberapa tulisan-tulisan telah terbit di platform Ibi Tafsir ID. Jadi itu sedikit pemberitahuan tadi. Nah, untuk selanjutnya kita akan lanjut lagi pada hari Kamis berikutnya nanti. Nanti akan disampaikan di grup-grup itu. Nah, untuk sertifikatnya nanti pada pertemuan ke-8 nanti agar supaya nanti di situ akan disatukan semua nama-nama pemateri beserta judul-judulnya. Karena nanti mungkin keperluan masing-masing dari peserta mungkin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila dalam membawa acara ini saya ada kesalahan kata dan ucapan, mohon maaf. Dan juga terima kasih kepada Mas Zainal sebesar-besarnya karena sudah bersedia menjadi narasumber pada pagi menjelang siang ini. Semoga apa yang disampaikan dari Syekh Zainal Abidin ini, Syekh Syiah berarti kalau gitu. Tapi bukan. Ya, intinya Mas Zainal Abidin ini Master Magister Agama bermanfaat bagi kita semua, dan saya harap ada penelitian-penelitian yang melanjutkan dari apa yang sudah dipaparkan oleh Mas Zainal. Mungkin saja. Kurang-kurang kami maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Terima kasih semuanya. Loh, ini nembak ya di situ. senior saya angkat tangan nih, telat beliau ini. Nanti saya Waduh. telepon aja. Jadi Senior saya Pak Muid telepon nanti yang aja. jawab.